Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan kembali taklim kita. Kita masih membahas bab yang terkait dengan imam, makmum, dan juga letak shaf. Baik, kita akan membaca hadis-hadis Rasul yang terkait dengan imam, makmum, dan juga letak shaf. Di kesempatan yang lalu sudah kita bahas, sudah cukup lama memang, karena di kesempatan lalu sempat libur. Baik, kita baca. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, annas salata kanat tuqamu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhudun nasu masaffahum qabla ay ya'khudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maqamah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya sholat sudah diiqamati untuk Rasulullah, lalu orang-orang pada mengambil shaf-shaf mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menempati tempatnya. Artinya di sini bahwa menurut keterangan dari sahabat Abu Hurairah, ketika iqamah berkumandang dan Rasul sebelum tiba, itu shaf sudah tersusun rapi. Jadi kalau di zaman Nabi, yang selalu menjadi imam itu adalah Rasulullah, dan tidak akan iqamah sebelum Rasulullah tiba. Jadi baru diiqamati kalau Rasulullah tiba. Dan itu pula yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ketika di satu masjid itu mengangkat imam atau sudah menunjuk imam tetap, maka iqamah baru dikumandangkan ketika imam tetap itu sudah datang, sudah nampak, baru kemudian iqamah. Karena memang adzan itu haknya muadzin, tapi iqamah itu imam. Jadi kalau imamnya belum nyuruh iqamah, tidak iqamah. Nah, untuk saat ini ada jam istihadi. Apa itu namanya? Timer. Nah, sehingga di satu masjid itu bisa, kalau ada imam tetap pakai imam tetap, kalau tidak ada imam tetap bisa pakai jam istihad. Kalau tidak ada jam istihad, ndak ono sing wis iso ngimami komati. Surungan. Tahu surungan? Iya. Yang datang di dorong. Siapa yang mau jadi imam. Memang yang dipraktekkan Nabi dulu tidak pakai jam istihadi, tidak model dorongan, tapi adalah imam tetap. Kalau di masjid ini yang mana? Baik. Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, uqimatis shalah wa utilatis sufuf. Salat sudah diiqamati dan shaf-shaf pun sudah lurus dengan keadaan berdiri. Jadi ketika iqamah, maka pada saat itu para sahabat
dalam keadaan shaf sudah tersusun rapi dan dalam keadaan berdiri, yakni wa untilatis sufuf qiyaman qabla ay yakhruja ilaina nabi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat. Fa kharaja lana falamma qama fi musalla tadzakkara annahu junubun. Nah, ini hadis yang kemarin sudah kita baca, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di tempat salatnya, tiba-tiba Rasul itu teringat, tadzakkara annahu junubun. Rasul teringat kalau beliau sedang junub. Jadi Rasul sudah menempati tempat imam, kemudian beliau teringat kalau beliau sedang junub. Faqala lana, maka Nabi bersabda, makanakum. Jadi Nabi bersabda kepada para sahabat untuk tetaplah di tempat kalian. Jadi untuk tetaplah berada di tempat kalian. Maka pada saat itu para sahabat pun tetap berada di tempatnya, yakni qiyaman, dalam keadaan berdiri. Jadi para sahabat tetap dalam keadaan semula, dalam keadaan berdiri. Summa roja'a, kemudian Nabi kembali. Nabi sudah kembali, yakni kembali ke rumahnya. Faktasalah, lalu Nabi mandi. Karena rumah Nabi itu berdampingan dengan Masjid Nabawi, ya seperti ini dengan ruangan sebelah. Maka begitu teringat, maka Nabi kemudian kembali ke rumahnya, mandi, lalu balik lagi ke masjid. Dan para jamaah karena sudah diiqomati, maka semuanya nunggu dalam keadaan berdiri. Baik. Dan alhamdulillah ini jamaahnya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Itu kalau jamaahnya jamaah cengkiran saya tidak tahu. Oh, bisa misuh-misuh itu. Kok nunggu berdiri. Baik. Kalau jamaahnya jamaah kita, di zaman kita ini ada imam yang lupa junub, lalu kemudian saya pulang dulu mau mandi, ditunggu ya. Atau saya mau kamar mandi dulu, ditunggu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Baik. Atau bisa jadi ganti yang lain. Disinilah nampak sekali kesabaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu. Lalu kemudian beliau datang kepada kami, keluar kepada kami, wa ra'suhu yaqtur. Sementara di kepalanya masih menetes air. Ini juga menunjukkan Nabi dulu tidak anduan, karena airnya masih menetes. Termasuk kalau wudhu itu sunnahnya tidak diandui. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan bahwa dosa-dosanya akan berguguran ma'a akhiri qatril ma', bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Kalau diandui berarti tidak netes, diandui. Sehingga selepas wudhu kok anduan itu makruh. Makruh. Karena sunnahnya tidak anduan. Saya tidak tahu nih yang hadir di sini tipe yang anduan apa tidak? Ya. Oh, kadang-kadang. Baik. Jadi untuk menjalankan sunnah Nabi salah satunya adalah selepas wudhu tidak diandui. Bahkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehabis mandi kemudian langsung ngimami dan di kepalanya masih menetes air. Artinya Nabi anduan atau tidak? Tidak. Tapi tidak ada hadis yang menjelaskan setelah mandi kemudian Nabi anduan atau tidak. Ini kesimpulan saja. Karena memang
di kepalanya masih menetes air. Fakabbara, lalu Nabi bertakbir. Fashallaina ma'ahu, kami pun salat bersamanya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika sudah iqamah, maka hendaknya sunnahnya bagi makmum tetap dalam keadaan berdiri. Kalau sudah iqamah, sudah diiqamati begitu, pada saat diiqamati tiba-tiba ada imam cadangan maju. Pas ketika imam cadangan maju kok nampak sepeda motornya di depan. Pak Tri datang. Sebentar gitu, nenggo Pak Tri. Lalu kemudian Pak Tri dipersilahkan. Maka selama itu berdiri, tidak duduk. Ternyata Pak Tri masih parkir motor, masih wudhu, ditunggu berdiri. Sunnahnya seperti itu. Baik. Tapi ada enggak yang begitu? Nunggu gitu? Atau ditinggal? Ya? Ditinggal ya? Baik. Biasanya di pesantren yang ditunggu itu. Ya. Baik. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, hatta idza qama fi musalla wa amtadharna ayyukabbira ing sarafa wa dzakara nahwah. Hingga tatkala Nabi berdiri di tempat salatnya dan kami menantikan beliau takbir, tiba-tiba beliau keluar. Lalu kemudian seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Kenapa beliau keluar? Karena beliau sedang junub. Lalu kemudian beliau mandi. Maka menunjukkan bahwasanya ketika seseorang lupa itu manusiawi. Nabi saja lupa dan itu manusiawi. Menunjukkan bahwasanya orang junub itu boleh masuk masjid kalau lupa. Nabi lupa masuk masjid kalau lupa. Kalau tidak lupa bagaimana? Tidak boleh. Jadi tidak boleh orang junub masuk masjid kecuali lupa, atau illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat. Kenapa sekedar lewat? Tidur di masjid, mimpi basah, ya sudah, lewat keluar. Boleh enggak? Boleh, karena enggak bisa teleportasi. Teleportasi itu mbono tenan apa ora, tapi bahasanya begitu. Ya. Jadi di situ karena lupa. Dan dari Abu Qatadah, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah," apabila salat sudah diiqamati, "fala taqumu," janganlah kamu berdiri, "hatta tarauni," sampai kamu melihatku. "Qad kharajtu," sampai aku sudah keluar. Jadi Nabi bersabda, apabila sudah iqamah, maka jangan berdiri dulu hingga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba. Artinya di sini salah satu di antara kesunatan pada saat iqamah kapan berdiri, itu saat kita sudah melihat imam. Kalau imamnya sudah kelihatan, sudah iqamah, ya itu bisa berdiri. Kalau sudah iqamah kok imamnya belum kelihatan, itu belum berdiri, salah satunya. Kalau di sini pas iqamah imamnya sudah kelihatan belum? Kadang belum. Kenapa? Karena yang ditunjuk jadi imam surungan. Tahu surungan ya? Didorong siapa yang mau jadi imam. Baik. Dan di sini juga menunjukkan bahwa makmum boleh berdiri dan meluruskan shaf sebelum imam tiba. Jadi, karena tadi para sahabat dalam kasus yang pertama tadi sudah berdiri
padahal baru iqomah, lalu Nabi baru tiba. Ternyata setelah tiba Nabi junub. Lalu kemudian para sahabat pun menunggu. Kemudian dalam hadis yang lain tadi disampaikan Nabi berpesan kalau sudah iqomah jangan berdiri sampai melihat Nabi. Maka atas apa yang terjadi ini bisa didudukkan perkaranya. Yang pertama, bahwa hal itu terjadi barangkali untuk menerangkan tentang bolehnya makmum berdiri sebelum imam keluar. Jadi boleh makmum berdiri meskipun imam belum tiba. Karena ada hadis tadi bahwa ketika Nabi belum tampak, para sahabat sudah berdiri. Atau juga perbuatan para sahabat seperti yang dituturkan dalam hadis sahabat Abu Hurairah itu menjadi sebab dilarangnya perbuatan tersebut. Bisa jadi inilah yang menjadi sebab Rasul kemudian menganjurkan jangan berdiri sebelum melihat Nabi. Sehingga di dalam masalah ini sunnahnya kalau mau berdiri kalau sudah melihat imamnya. Karena pada saat itu para sahabat sudah berdiri sesaat ketika sudah diiqomati, meskipun belum melihat Rasul tiba. Sedang juga kemungkinan besar ketika itu Rasulullah SAW masih sibuk hingga terlambat keluar dan para sahabat kemudian menantikan Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi bersabda, apabila sholat sudah diiqomati, idza uqimatis shalah fala taqumu, janganlah kamu berdiri dulu hatta tarawni, sampai kamu melihatku. Maka para ulama pada umumnya berpendapat bahwa makmum boleh berdiri apabila imam itu sudah berada bersama mereka di masjid ketika iqomah itu sudah dibacakan. Sementara dari sahabat Anas, bahwa sahabat Anas biasa berdiri kalau muadzin sudah membaca qad qamatis shalah. Ini adalah keterangan dari sahabat Anas bahwa makmum berdiri kalau muadzin sudah membaca qad qamatis shalah. Maka belum berdiri kalau muadzin belum membaca qad qamatis shalah. Saya tidak tahu ini teman-teman ini termasuk yang nunggu qad qamatis shalah atau langsung berdiri atau nunggu imamnya nampak. Baik. Kalau saya pribadi lebih condong kepada kalau sudah terdengar qad qamatis shalah itu baru berdiri. Maka di sini Imam Malik pernah menyebutkan di dalam Muwatta bahwa beliau tidak pernah mendengar bahwa berdirinya manusia ketika iqomah sudah dibacakan. Maka ini adalah batas dengan suatu pembatasan tertentu yang beliau ketahui bahwa yang demikian itu tergantung kepada kemampuan tenaga manusia itu sendiri. Jadi menurut Imam Malik tidak ada pembatasan. Sebab di antara mereka itu ada yang merasa berat karena sudah tua. Ada pula yang merasa ringan karena masih muda. Adapun manakala imam itu belum berada di masjid, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka itu hendaknya berdiri sesudah melihat imam. Jadi berdirinya kalau sudah melihat imam atau sudah mendengar qad qamatis shalah. Baik. Dan memang menurut Imam Malik tadi tidak ada pembatasan tertentu. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka menurut Imam Malik tidak ada batasnya. Bagi yang masih muda semangat dengar iqomah berdiri. Yang sudah tua, sudah sakit, ya menggolah rada alon-alon.
Jadi ini tergantung kepada kemampuan manusia. Kalau saya pribadi berpegang kepada athar dari sahabat Anas, bahwa beliau berdiri kalau sudah mendengar qad qamatis shalah, atau setidaknya dalam hadis Nabi tadi kalau imam sudah terlihat. Maka di tempat kita bisa kita terapkan kalau imam sudah terlihat jika mengangkat imam tetap. Kalau tidak mengangkat imam tetap, nunggu imam terlihat ya ini tidak bisa, karena yang jadi imam pun spontanitas. Sehingga bisa kita terapkan kalau muadzin sudah mengucap qad qamatis shalah, maka kita bisa berdiri. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu apa yang dilakukan oleh sahabat Anas itu bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa ini ketika iqamah kita berdiri ketika qad qamatis shalah. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana antara imam dan makmum itu ada dinding. Kemarin sudah kita baca, tapi ini kita ulang kembali karena kadang ragu ketika ada dinding, boleh atau tidak. Hadis dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwa dulu para sahabat itu sering membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, dan pada saat itu ada satu tikar yang dibentangkan di situ. Fasalla fiha Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dzata lailah, di satu malam. Fasami al muslimun qiraatahu, maka orang-orang muslim mendengar bacaannya. Fasallu bi salatihi, maka orang-orang pun salat dengan mengikuti salat beliau. Padahal Rasul di rumahnya, para sahabat di tempat lain. Artinya apa? Saat itu Rasul salat di rumah, sementara para sahabat tidak dalam ruangan yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanatil lailatus tsaniyah, maka di malam kedua itu ternyata kathuru, bertambah banyak lagi. Maka ketika di malam kedua orang yang mengikutinya pun itu bertambah banyak. Fattala alaihim faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun muncul di tengah-tengah mereka dan bersabda, akfilu minal a'mal ma tutiqun. Jadi perintahkan untuk tidak membebani amal kecuali sesuai dengan kemampuan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Coba kita lihat di sini, apakah Rasul menegur sahabat karena sholatnya terhalang dinding? Tidak, Rasul tidak menegur sahabat karena sholatnya terhalang dinding. Justru teguran Rasul karena para sahabat sangat bersemangat. Jadi teguran Rasul justru karena para sahabat sangat bersemangat. Maka beliau menyampaikan agar beramal sesuai dengan kemampuan, karena sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Baik, jadi memang beda. Para sahabat itu sangat bersemangat di dalam beramal soleh, sehingga Nabi mengatakan beramalah sesuai dengan kemampuan kalian, maka para sahabat akan tampil maksimal. Tapi kalau saat ini kemudian saat tekani begitu, kira-kira akan tampil maksimal atau malah tambah males? Ada seorang pengkultum di bulan Ramadan, Bapak Ibu terawih saat tekani gitu, kira-kira gimana? Tambah semangat apa tambah melempem? Jangan membebani
sesuai kemampuan. Sesuk saya akeh apa saya sutur. Baik. Jadi di situ Rasul tidak menegur karena terhalang dinding. Bahwa adanya dinding antara si imam dengan makmum tidaklah menghalangi sahnya salat. Jadi adanya dinding antara imam dan makmum itu tidak menghalangi sahnya salat. Sehingga tidak mengapa meskipun ada dinding antara imam dan makmum, salatnya tetap sah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi disunnahkan sholat sunnah tidak di tempat sholat wajib. Jadi disunnahkan sholat sunnah tidak di tempat sholat wajib. Pembahasan ini sudah sering kita bahas, maka anggap saja ini sebagai penegas atas hadis-hadis yang sudah pernah kita baca. Dari Al-Mughirah Ibn Syu'bah, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusallil imam fi maqamihi alladhi shalla fihi al-maktubah hatta yatanaha anhu. Imam tidak boleh sholat di tempat yang ia sholat wajib di situ sehingga meninggalkan tempat itu. Sehingga bagi imam kalau mau sholat sunnah maka bisa bergeser dari tempatnya, tidak sholat di tempat yang tadi ia gunakan untuk sholat. Lalu bagaimana dengan makmum? Sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur orang yang setelah sholat wajib kemudian sholat sunnah. Maka dianjurkan untuk lifasli baina sholatil fardhi was sunnah, untuk memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Untuk apa misahnya? Dengan cara apa misahnya? Dipisah dengan cara berbicara atau berpindah tempat atau keluar dari masjid. Maka itu adalah pemisah. Sehingga ketika kita sholat wajib tidak langsung sholat sunnah di tempat tersebut, tapi buatlah pemisah. Bisa ke depan, bisa kanan, bisa kiri, dan seterusnya. Termasuk imam juga tidak sholat di tempat yang tadi dia gunakan untuk sholat. Kemudian hadis dari Abu Hurairah lagi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ayat juzu ahadukum idza shalla ayataqaddama aw yata'akhkhara aw an yaminihi aw an shimalihi. Apakah salah seorang di antara kalian itu apabila sudah selesai salat tidak bisa maju atau mundur atau bergeser ke kanan atau ke kirinya? Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka menunjukkan ketika kita sesudah salat hendaknya ketika mau salat sunnah itu bisa ayataqaddama maju, au yata'akhkhara mundur, au an yaminihi atau ke kanan, au an shimalihi atau bergeser ke kiri. Saya tidak tahu teman-teman kita di sini termasuk penganut yang ada pemisah atau tetap sholat di tempatnya ya. Biasanya pakai pemisah atau di tempatnya? Pindah begitu, geser, apa langsung sholat? Pindah ya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah banyak yang mengamalkan ini, meskipun tidak sedikit yang mengamalkan itu tidak tahu dalilnya. Saya sempat beberapa kali tanya, kok pindah kenapa? Lah pun biasa ngeten niku ketriyen. Nah, ternyata jawabannya karena sudah biasa. Padahal itu sunnah. Nabi anjurkan untuk bergeser, maju atau mundur, kanan atau kiri. Dianjurkan untuk ada pemisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah.
Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun ini tadi nampaknya adalah bab yang sepele, tetapi selagi kita mampu maka kita lakukan, supaya ketika kita setelah sholat wajib itu kalau mau sholat sunnah maka adakan pemisah. Jadi adakan pemisah. Pemisahnya bisa berkata-kata atau bisa bergeser atau juga bisa pulang ke rumah. Karena memang utamanya itu adalah di rumah. Jadi untuk sholat sunnah itu utamanya di rumah. Maka selagi bisa di rumah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, yang penting di masjid. Daripada nanti pulang ke rumah justru malah tidak sholat, ketunggul gawean. Kemudian juga pembahasan kita terkait masih dengan shaf, kemudian juga imam dan makmum. Kalau tadi kita hendaknya geser dari shaf semula ke shaf yang lain karena hendak sholat sunnah, maka hadis yang kita baca kali ini adalah bagi imam itu bisa memanjangkan sholatnya karena pada saat sholat tersebut supaya tidak ada jamaah yang terlambat. Maka saya biasanya juga begitu. Kadang pilih surat yang seukuran satu halaman, kayak An-Naba, An-Nazi'at, Al-Mutaffifin. Tujuannya untuk apa? Kalau nanti sudah tidak terdengar suara air, maka rukuk. Kalau masih terdengar suara air, maka tuntaskan satu surat. Saya pernah satu saat sudah saya niatkan baca 10 ayat saja, tapi kok ternyata pas baca 10 ayat tuh suara air masih terdengar dan suara langkah masih terdengar. Ternyata 46 ayat dibaca semua. Nah, baik. Dan alhamdulillah meskipun masih ada yang terlambat ya, masih bisa dihitung dengan jari. Tapi juga harus cermat, dengar suara air ternyata keran rusak. Nah itu bisa kasihan jamaahnya karena keran rusak. Baik. Dari Abu Sa'id dia berkata, laqad kanatis shalah tuqamu fayadhhabud dhahibu ilal baqi fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutawwiluha. Sungguh adalah salat itu telah diiqamati, lalu seseorang pergi ke baqi untuk menunaikan hajatnya, kemudian berwudu lalu datang kembali, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam rakaat pertama dari sebab memanjangkannya. Jadi beliau itu biasa memanjangkan salat. Maka Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa imam itu memanjangkan rakaat pertama dan menunggu orang yang dirasa akan masuk mencapai rakaat tersebut, sehingga rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Baik, maka monggo saja selama kira-kira di dalam batas jamaah masih kuat. Saya biasanya batasi satu halaman. Kalau sudah lewat satu halaman, mau masih terdengar air ataupun tidak ya sudah, tetap rukuk. Tapi kalau ditunggu betulan malah mesakno sik wis tertib, harus menanggung orang yang telat. Dari Muhammad ibn Juhadah, dari seorang laki-laki dari Abdullah ibn Abi Aufa,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fi raqatil ula min salatid dhuhri hatta la yasma'a waq'a qadamin. Sahabat ini berkisah bahwasanya dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di rakaat pertama min salatid dhuhri, dari salat zuhur, hatta la yasma'a, sampai tidak lagi mendengar waq'a qadamin, sampai tidak lagi mendengar suara satu langkah kaki pun. Nah, ini kalau zuhur ini agak aman ini. Ya. Kenapa? Ya karena suratnya pun bisa surat pendek ditata. Anas udah selesai kok masih dengar suara kaki. Al-Falaq masih dengar lagi. Al-Ikhlas masih dengar lagi. Al-Lahab masih dengar lagi. An-Nasr, nah, masih bisa untuk sholat yang itu masih terdengar suara langkah kaki. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, bahwa dulu sallallahu alaihi wasallam ketika di rakaat pertama itu beliau akan panjangkan sholat kalau masih mendengar suara langkah kaki. Masih ono sing telat. Maka itulah kenapa rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Tapi ojo kebangetan, nek wis sak halaman kok masih dengar suara langkah kaki, ya ditinggal saja. Karena kadang-kadang shock terapi itu juga penting bagi jamaah supaya tertib. Bahkan saya pribadi juga pernah ketika setiap sholat Jumat di situ, ketika khotib, saya tidak akan mengakhiri khutbah sebelum orang-orang semua di kampung itu sudah pada datang. Sehingga ketika saya masih mendengar ada yang masih datang, ada yang masih jalan, itu khutbahnya masih ditambah lagi. Termasuk ketika masih mendengar suara air. Tapi saya pikir-pikir, kalau seperti ini terus khutbahnya jadi lama. Maka satu saat kemudian shock terapi 7 menit, yang telat banyak ternyata apa? Pas besoknya lagi, pas saya khotib itu tertib. Oh ternyata memang juga perlu dibuat cepat. Baik. Meskipun saya juga sempat ditegur oleh takmir masjidnya, ampun kecepatan Tat. Kenapa? Kotak infaknya ternyata jumlah perolehan infaknya itu turun kalau khutbahnya cepat. Itu saya tidak tahu apa korelasinya antara perolehan infak dengan khutbah cepat dan lama. Jadi kalau khutbahnya lama, itu perolehan infaknya lebih banyak dibandingkan khutbahnya cepat. Ya, kira-kira korelasinya apa, Mas? Ya, jadi saya sempat ditegur oleh takmir masjid juga, ampun cepat-cepat, karena perolehan infaknya turun kalau khotibnya cepat. Yang biasanya suka menganalisa bagus itu Pak Wanto. Kenapa Pak? Cepat kok infaknya turun. Padahal bagi khotib cepat itu ya dianjurkan, sunnah. Jadi kadang dilematis juga nih, kalau mau cepat infaknya turun, kalau lama justru malah infaknya dapat banyak. Apa hubungannya? Kenapa kalau lama kok infaknya banyak? Ada yang tahu? Ya? Ya. Pripun Bapak? Jamaahnya sudah banyak. Baik. Kita lanjut.
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis Abu Qatadah dan juga Abu Sa'ad tadi, imam dianjurkan untuk memanjangkan rakaat pertama dalam sholat zuhur dan lainnya. Jadi meskipun itu sholat sir, zuhur kan sir, tetapi ternyata Nabi panjangkan meskipun sholatnya itu sholat sir. Dan dalam hadis Abu Qatadah itu dia berkata bahwasanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki yang demikian itu karena mau memberikan kesempatan agar makmum dapat mencapai rakaat pertama. Jadi memberikan kesempatan kepada makmum supaya tidak masbuk. Dan juga disebutkan oleh Ahmad ibn Ishaq, apabila menunda itu tidak memberatkan makmum, maka boleh dilakukan. Jadi menunggu itu tidak memberatkan makmum, maka boleh dilakukan. Maka tadi kalau saya pribadi, saya batasi kalau sudah 1 halaman sudah tidak ditunggu lagi. Karena lebih dari 1 halaman bisa jadi nanti makmumnya keberatan. Ini kok lama ndak rukuk-rukuk. Sehingga monggo saja kalau mau menunggu atau menunda rukuk karena masih terdengar suara langkah kaki, selagi itu tidak memberatkan. Tapi kalau kemudian itu memberatkan, ya jangan. Sehingga penting bagi imam itu paham kondisi jamaah. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi, masih bab imam dan makmum atau dan juga letak shaf. Ini ada hadis Nabi masih terkait dengan imam makmum. Hadisnya berserak ya, nah tidak saya baca semua biar serinya tidak terlalu lama, karena sudah seri 4. Nah, kalau dibaca semua nanti serinya bisa panjang, sehingga di sini dicuplii. Dari sahabat Abu Sa'id, anna rajulan dakhalal masjid, ada seorang laki-laki yang masuk masjid. Wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, dan saat itu padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat bersama para sahabatnya. Faqala Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yatasaddaqu, siapakah yang dia akan bersedekah ala dza, atas orang ini." Jadi siapakah orang yang akan bersedekah atas orang ini? Fayusalli ma'ah, maka berdirilah seseorang itu dari kaum itu untuk sholat bersamanya. Faqama rajulun minal qaum fasalla ma'ahu, maka faqama rajulun, berdiri seorang laki-laki dari kaum tersebut, fasalla ma'ahu, dan sholat bersamanya. Jadi bolehnya kita untuk membuat shaf lagi meskipun tadi sudah membuat shaf dalam rangka bersedekah kepada orang yang datang ke masjid dengan sudah telat. Bahasanya seperti ini, tadi sudah sholat, sudah selesai, tiba-tiba ada orang datang sholat sendiri. Nah, maka orang yang sudah sholat tadi kemudian sholat membersamai orang yang sholat sendiri. Apa itu namanya? Ya. Kalau Nabi menyebutkan siapakah orang yang mau bersedekah dengan orang ini, sedekah pahala. Karena kalau sholat sendiri statusnya adalah munfarid. Kalau sholat berjamaah dapat 27 derajat. Jadi kalau sholat sendiri dapat 1, karena berjamaah dapat 27. Maka Nabi menyebutnya bersedekah. Jadi Nabi menyebutnya bersedekah. Maka siapa orang yang mau bersedekah dengan orang ini, maka kemudian ada orang yang bangkit dan mau sholat
bersama orang tersebut. Maka salah satu di antara amalan yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita sebagai marbot masjid itu bisa duduk, oh ada orang yang salat sendiri, nah, nempel, kita jadi makmum. Nah, begitu sudah jadi makmumnya, lalu kemudian duduk-duduk lagi, ada orang datang lagi, nah, oh kok sendiri, nempel lagi. Nah, ya marbot masjid ya tidak masalah, mau di situ terus nempel-nempel. Tapi kalau pekerja begitu ya tidak sempat, kalau harus nempel terus. Sehingga di dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai sholat duhur bersama para sahabatnya, lalu seorang laki-laki masuk masjid. Kemudian pada saat itu Nabi memerintahkan kepada orang untuk sholat bersama dengan laki-laki tersebut. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkan oleh Nabi sholat bersama orang yang akan sholat sendirian, sekalipun orang yang akan mengerjakan bersama itu sudah sholat berjamaah. Jadi tadi kita sudah sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang sholat sendirian, maka kita dianjurkan untuk sholat bersamanya meskipun tadi sudah sholat berjamaah. Ini kalau di sini bisa sholat berapa kali kira-kira kalau nunggu masjid? Ya. Nyari yang orang sholat sendirian loh. Ya. Itu bisa berkali-kali barangkali. Maka disinilah juga merupakan satu pembahasan keutamaan untuk sholat berjamaah. Selagi kita datang ke masjid, lalu ada temannya yang lain yang juga belum sholat berjamaah, maka hendaknya diajak bergabung, bukan sholat sendiri-sendiri. Nah ini kadang yang terjadi di masjid-masjid pinggir jalan, termasuk di masjid ini, saya sering lihat ada orang datang dia sholat di sini, yang lain datang lagi sholat di sini, yang lain datang lagi sholat di sini. Ini 3 orang kok munfarid semua. Pernah lihat? Oh sering. Itu faktor apa kira-kira? Ya, ya. Ben cepet ya. Memang harus ada yang mengarahkan. Beberapa kali ketika seperti itu kita coba untuk menyampaikan, mau salat mas? Iya, bareng saja, jenengan imam, jenengan mawon, jenengan mawon. Nah ternyata banyak orang yang tidak mau jadi imam, tidak mau jadi imam. Ya akhirnya kita imami. Padahal bisa untuk disatukan, tidak sholat sendiri. Bahkan yang sudah sholat wajib pun boleh untuk membersamai orang yang sholat sendirian. Lebih-lebih lagi kalau sama-sama belum sholat, maka hendaknya bergabung. Lalu kemudian hadis ini juga termasuk takhsis sebagai bentuk pengkhususan bagi hadis yang berbunyi la tu'adu sholatun fi yaumin marrotain. Tidak boleh satu sholat diulangi 2 kali dalam 1 hari. Ini sebagai pengkhususan. Kalau mengulanginya dalam rangka bersedekah boleh. Kalau mengulanginya dalam rangka mau menjadi imam boleh. Karena pada saat itu sahabat Mu'adz bin Jabal itu sudah sholat bersama Rasulullah, ketika pulang ke kampungnya beliau jadi imam. Jadi kalau ngulang karena mau jadi imam boleh, ngulang karena mau sedekah boleh, bahkan bisa lebih dari 2 kali. Kenapa? Datang lagi ada orang yang sholat sendirian. Baik. Jadi intinya di sini bahwa ketika ada orang yang sholat di masjid dengan sudah masuk ke masjid dan sholat sendirian, maka kita boleh menemani meskipun kita tadi sudah sholat berjamaah.
Ada yang pernah nemeni begitu? Atau sedekah? Itu maksudnya sedekah pahala. Kenapa? Karena kalau salat sendiri tadi dihitung 1, karena berjamaah dihitung menjadi 27. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah masih terkait dengan imam dan makmum. Masih terkait dengan imam dan makmum. Masih dalam hadis lagi kita bacakan di sini dari Mihjan ibn Atra. Dari Mihjan ibn Atra, dia berkata, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ada di dalam masjid. Fahadaratis shalah, fa shalla, yakni walam usolli. Jadi ketika itu sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang pada waktu itu di masjid sudah tiba waktu sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat, sedangkan sahabat ini tidak ikut sholat. Lalu Nabi pada saat itu bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Faqala li ala shallaita. Berkata kepadanya, kenapa tidak sholat? Ya Rasulullah, inni qad sholaitu fi rahli summa ataituka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sudah sholat di rumah, kemudian aku datang kepadamu. Maka Nabi bersabda, fa idza ji'ta fasalli ma'ahum wa ja'alha nafilah. Kalau engkau datang ke masjid, maka sholatlah bersama mereka dan jadikanlah yang sebelumnya adalah menjadi statusnya sholat sunnah. Jadi ini juga berlaku bagi kita ketika kita di rumah, menyangka bahwasanya di masjid sudah selesai sholat, lalu kita sudah sholat di rumah, begitu lewat masjid ternyata baru qomat. Maka dalam situasi seperti ini kita bisa sholat lagi. Maka sholat yang sebelumnya statusnya menjadi sholat sunnah. Pas hujan begitu, wah hujan nih, arep lungo, ya sudah sholat di rumah. Begitu sholat di rumah, kemudian mau pergi, lewat depan masjid, entah masjid siapa, tidak mesti masjid Sengkirang. Jadi lewat depan masjid sampai di depan Al Ihsan, dengar komat di Solo baru komat ini, mampir, meskipun tadi sudah sholat di rumah. Sehingga ini termasuk takhsis lagi mengenai masalah larangan sholat 2 kali. Ini tidak dilarang, bahkan Nabi menganjurkan kalau engkau datang ke masjid maka sholatlah bersama dengan jamaah yang lain dan jadikanlah sholat yang tadi sudah dikerjakan itu statusnya menjadi sholat sunnah. Maka sholat sebelumnya itu sholat sunnah. Maka bisa pula kita tadi di rumah sudah sholat duhur, lalu kemudian sampai di masjid baru sholat duhur, maka kita bisa gabung. Jadi tidak harus nang masjid terus duduk-duduk saja. Loh kok duduk-duduk saja? Tadi sudah sholat di rumah. Nah, jadi boleh, bahkan dianjurkan untuk sholat lagi. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada sahabat ini, ala sholaita, kenapa kamu tidak sholat? Maka sahabat ini berkata, ya Rasulullah, inni qad sholaitu fir rahli. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah sholat di rumah. Summa ataituka, dan aku kemudian mendatangimu. Maka Nabi bersabda, fa idza ji'ta fasalli ma'ahum, kalau engkau datang ke masjid maka sholatlah bersama dengan mereka, bersama dengan jamaah, waja'alha nafilah, dan jadikanlah sholat wajib yang sebelumnya sudah dikerjakan statusnya menjadi sholat sunnah. Maka ini sama halnya dengan ketika kita ngimami sebagaimana kasusnya Mu'ad bin Jabal. Sudah ngimami di masjid, sudah jadi makmum di masjid, tiba-tiba mampir di masjid lain disuruh jadi imam.
berarti sholatnya 2 kali. Tidak, salah satunya otomatis menjadi sholat sunnah. Sebagaimana kasus pertama tadi, ketika kita di rumah sudah sholat sunnah, sudah sholat wajib, lalu kita masuk ke masjid dan masjidnya baru iqamah, kita sholat lagi. Maka yang di rumah tadi, meskipun tadi kita niatkan sholat wajib, maka statusnya berubah menjadi sholat sunnah. Baik, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sulaiman Maula Maimunah, dia berkata, Ataitu ala bani Umar, aku mendatangi sahabat Ibnu Umar. Wa huwa bil bilad, pada waktu itu ia berada di lantai atau di serambi. Wal qaumu yusalluna fil masjid, dan orang-orang salat di masjid. Fakultu, maka aku pun berkata, ma yamna'uka an tusalliya ma'an nas, apa yang mencegahmu untuk salat bersama dengan orang-orang? Ya, apa yang mencegahmu untuk salat bersama dengan orang-orang? Qala, orang itu berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain, janganlah kalian mengerjakan satu salat 2 kali dalam 1 hari. Jadi ini larangan ini adalah jika tidak dalam rangka bersedekah, jika tidak dalam rangka ngimami, jika tidak dalam rangka karena tadi sudah sholat munfarid lalu ketemu jamaah, maka tidak boleh diulang 2 kali. Kok sholat mana yang apa? Pengen wae, mau kurang mantep, ini tidak boleh. Kecuali sholat lagi menjadi imam, atau sholat lagi bersedekah, atau sholat lagi karena tadi sholatnya munfarid lalu jamaah, itu boleh. Tapi kalau kemudian semata-mata pengen mengulang sementara tidak ada alasan-alasan yang tadi sudah dikemukakan sebagaimana di dalam hadis, maka itu tidak boleh. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini hadis-hadis menunjukkan bahwasanya dianjurkan mengikuti sholat jamaah bagi orang yang sudah mengerjakan sholat jika sholat sebelumnya itu sholat munfarid. Akan tetapi hal ini juga tertentu bagi jamaah yang diadakan di masjid. Kalau menjumpai jamaah tapi tidak diadakan di masjid, di tempat kos begitu, tidak perlu ya. Atau ada orang berjamaah tapi di mana misalnya, selain di tempat kos di mana? Di pematang sawah misalnya, ya tidak perlu kita bergabung. Maka pernyataan janganlah kalian sholat, la tusallu sholatan fi yaumin marratain, janganlah kalian sholat satu sholat 2 kali dalam 1 hari, telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang sudah sholat dengan berjamaah kemudian menjumpai jamaah lagi, maka ia tidak boleh sholat lagi bersama mereka bagaimanapun keadaannya. Jadi dari sudah berjamaah lalu ketemu jamaah lalu jamaah lagi, tidak boleh, karena tadi sudah berjamaah. Tapi beda kalau tadi sudah sholat berjamaah lalu ketemu orang yang sholat sendiri, tadi boleh sebagaimana dalam hadis tadi. Atau tadi sudah berjamaah lalu kemudian diminta ngimami, itu boleh, karena bacaannya sudah dikenal sebagai bacaan yang baik. Seperti Pak Tri misalnya, sudah meskipun beliau ini sudah cukup mapan, tapi beliau masih nyantri di Al-Athar dan orang-orang sudah tahu beliau nyantri di sana, sehingga bacaannya lebih baik dari yang lain. Begitu beliau datang, padahal tadi sudah sholat di cengkiran, lalu kemudian, Pak jenengan monggo imam, padahal lagi di depan, Pak jenengan monggo imam, beripun Pak? Iya, maka boleh tidak imami? Boleh. Kasusnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Baik.
Sehingga kalau mengulang jamaah yang tadi sudah berjamaah, ini yang tidak boleh. Karena tujuan mengulangi sholat itu untuk mendapatkan fadilah. Padahal fadilah itu sudah dicapainya. Berbeda dengan tadi ketika kita sudah sholat berjamaah, lalu kemudian kita ingin bersedekah, itu beda. Atau tadi kita di rumah, lalu kemudian di masjid menjumpai jamaah, itu beda. Naik derajatnya, fadilahnya naik. Tetapi kalau tadi sudah sholat berjamaah, artinya kewajiban sudah kita tunaikan sempurna, maka tidak perlu mengulang sholat berjamaah lagi. Kecuali memang kita orang yang bacaannya bagus, lalu di tempat tersebut tidak ada orang yang bacaannya sepadan, lalu kita diminta untuk menjadi imam, tidak masalah, boleh. Atau seorang suami diminta oleh istrinya untuk ngimami, ya boleh-boleh saja. Baru mulai maghriban atau baru mulai isya begitu, ya. Lalu kemudian istrinya minta diimami, ya monggo saja. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita cukupkan, insyaallah di kesempatan yang akan datang akan kita bahas dengan topik yang lain, topik yang berbeda. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.